Tapi sebelumnya kita mau diskusi dengan presentasi Anda. Ya. Karena ini ada 29 mahasiswa dan nanti mungkin ada yang masuk lagi, 28 ya. Silahkan sebentar saya lihat di My Upaya dulu. Yap, oke, silakan. Siapa yang mau presentasi dulu? Harusnya ada 29 mahasiswa. Yang mau presentasi dulu boleh? Mungkin saya terlebih dahulu, Pak. Bentar, siapa itu? Theophilus ya? Iya, Pak. Bentar ya, Theophilus. Saya harus taruh di sini. Saya siapkan file dulu untuk catatan saya. Yap, silakan, monggo. Oke, baik. Saya menggunakan PPT, apakah tidak masalah, Pak? Nggak masalah, boleh. Oke, baik. Izin share screen ya, Pak. Bisa on cam nggak? Oh, sebentar aja, dan habis itu bisa dimatiin. Saya cuma pengen tahu wajahnya dulu aja. Karena kalau online gini saya nggak tahu satu-satu, sorry, saya juga belum saya nyalakan. Oke. Yap, bisa dimatiin. Oke, baik. Apa layarnya sudah terlihat dengan jelas, Pak? Sudah. Sebentar. Saya belum screenshot tadi. Bisa on cam lagi, sorry. Oh, oke, baik, Pak. Oke, yap, makasih. Apa layarnya sudah terlihat dengan jelas, Pak? Yap, silahkan. Oke. Saya mulai ya, Pak. Yep. Selamat pagi sebelumnya untuk teman-teman dan dosen yang mengajar. Hari ini saya akan berpresentasi. Nama saya Nyoto Theophilus. Iya, Pak Nyoto. Hari ini saya akan berpresentasi mengenai data mining. Sebelumnya, apa itu data mining? Berdasarkan sumber yang telah saya lihat, data mining dapat saya simpulkan adalah ilmu yang mempelajari metode untuk mendapatkan informasi atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Data yang dimaksud dapat berbentuk teks, gambar, video, audio, dan lainnya. Data-data tersebut akan diolah menjadi informasi atau pola yang berguna untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, saya memilih perkiraan cuaca. Menurut sumber yang saya baca, dalam perkiraan cuaca, data-data yang dibutuhkan meliputi tekanan barometrik, yaitu tekanan udara, lalu kecepatan angin, ada presipitasi, temperatur, dan kelembaban. Data-data ini nantinya akan diolah dan dihitung sedemikian rupa menggunakan metode-metode yang telah ditentukan. Saya tidak terlalu mendalami, lalu akan dibuat suatu, seperti pengertiannya, akan dibuat menjadi suatu informasi atau pola yang berguna untuk mengambil keputusan mengenai cuaca yang akan terjadi. Berdasarkan sumber yang saya baca juga, tingkat keberhasilan dari data mining dalam perkiraan cuaca mencapai hingga 82,5%.
Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Theophilus. Bisa ke halaman pertama nggak? Saya pengen tahu YouTube-nya itu judulnya apa? Oke, baik, Pak. Saya sedikit lupa, Pak. Hanya saja YouTube ini mengenai penjelasan tentang data mining begitu, Pak. Saya bukan presentasi mahasiswa atau siapa gitu ya? Bukan, Pak, seperti ini. Oke, jadi ini semua dari YouTube, satu YouTube ya? Yang pengertian data mining saya ambil dari YouTube, lalu yang perkiraan cuaca ini saya searching di Google, Pak. Jadi seperti ada makalah gitu yang dibuat oleh seseorang mengenai data mining dalam perkiraan cuaca. Oke. Berarti nanti dari yang perkiraan cuaca ini disebutkan nggak labelnya apa saja? Ini kan berarti data yang dipakai kan ya? Tekanan barometrik, kecepatan angin, presipitasi, temperatur dan kelembatan. Presipitasi itu adalah curah hujan kalau nggak salah. Iya, Pak. Di artikel itu ditulis nggak ada label yang melabeli perkiraan cuacanya apa? Apa saja, berawan, terus apa namanya, hujan, petir atau apa? Mereka pakai berapa label? Labnya saya tidak mendalami seperti itu, Pak. Namun yang saya baca ada metode yang digunakan, Pak, yaitu yang ini, naive Bayes gitu, Pak. Bisa di-share nggak anunya, ininya, artikelnya? Oke, baik, sebentar ya, Pak. Besok kalian ikut upacara atau enggak? Ada info lebih lanjut sih, Pak. Saya izin share makalahnya ya, Pak ya. Yep, silakan. Ini, Pak. Kelihatan ya. Ini cukup banyak, Pak. Jadi saya baca saya lihat di abstraknya aja mungkin ya dulu. Bisa di full screen kan nggak ini ya? Itu ada tanda silang nggak itu? Apa terlihat, Pak? Nggak. Bisa di zoom nggak? Tidak bisa, Pak. Oh, nggak bisa ya. Kalau yang di browsernya di zoom bisa nggak? Ini, oke. Good. Di abstrak ngomongnya apa? Nah, itu. Seperti apa itu? Dipengaruhi kondisi cuaca seperti apa itu? Oh, ini kan yang variabel kamu omongkan tadi. Nilainya, terus kondisi cuaca seperti badai. Seperti apa itu? Transportasi, bidang pertanian. Oke, ke bawah, tolong. Terus ada. Terus ya ini sebentar. Itu. Kalau kamu lihat di sini nomor 2 itu, dia punya klasifikasinya hanya 2, yaitu hujan dan tidak hujan. Jadi nggak ada mendung, nggak ada berawan, nggak ada misalnya hujan petir. Jadi dia punya
punya dua kelas label, yaitu hujan dan tidak hujan. Jadi kalau dia punya data yang tadi itu misalnya kelembapan dan lain-lain, itu variabel-variabel yang sebelah kiri, variabel yang paling sebelah kanan adalah labelnya adalah atau kategorinya adalah hujan dan tidak hujan. Hanya dua itu. Berarti perkiraan cuacanya dia hanya menentukan hujan dan tidak hujan. Oke, baik, Pak. Oke, tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Yep. Sebentar, saya tulis dulu. Kalau YouTube-nya bisa ditunjukin nggak? Oke, baik. Sebentar ya, Pak. Nggak usah di-play aja, cuman saya pengen lihat halaman depan. Tunggu aja. Saya izin share screen ya, Pak. Yep. Kalau tidak salah saya melihat yang ini, Pak. Ini sebenarnya kayak ya sama kayak perkuliahan juga gitu. Oh. Itu dari univ mana ya? Di awal tadi ada kan videonya? Saya kurang setelah tahu ini juga. kayaknya. Setelah ini rasanya tadi ada. Oh, nggak ada ya. Oke, ya nggak apa. Oke. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Baik. siapa mau presentasi? Selanjutnya. Oke, mungkin saya mau nyoba untuk presentasi. Roni Hartono Irawan ya? Ya, Pak. Kak Roni Hartono Irawan. Oke, silakan Roni. Oke, saya izin share screen ya, Pak. Iya, silakan. Oke, selamat pagi Pak Nyoto dan teman-teman sekalian. Dan sini saya akan menjelaskan tentang data mining. Oke, jadi data mining itu adalah proses pengumpulan informasi yang berguna dari kumpulan data yang besar. Jadi sekarang ini zamannya kayak big data gitu. Terus kalau misalnya saya jadi seorang awam, terus kita lihat big data itu, pasti kita bakal sulit memahami big data itu. Nah, Sebentar, Roni. tapi Sorry tak potong. Bisa kamu on cam sebentar nggak? Oke, sebentar. Saya stop share dulu. Ya. Oke, kelihatan. Ntar saya. Oke, makasih Roni. Oke, saya izin share screen lagi. Karena bagaimana? Ya karena adanya data mining ini kita dapat menemukan suatu pola yang berarti ya dari big data itu, dan juga
kita dapat menemukan informasi-informasi penting gitu. Jadi kita dapat menjelaskan big data itu dengan secara ringkas dan jelas bahkan ke orang awam sekalipun. Oke, kalau kita hubungkan dengan komersial ya, data mining itu merupakan mencari pola yang berarti dari datasets atau kumpulan data, kemudian mencari informasi penting yang awalnya tidak diketahui dari datasets, kemudian untuk teknik untuk menemukan suatu pola yang membantu perusahaan mengambil keputusan dengan cepat dan akurat. Jadi dengan adanya data mining ini kita dapat menemukan suatu pola yang berarti dan juga informasi-informasi penting dari suatu big data, sehingga waktu kita dapat menyampaikan kalau di suatu perusahaan kita dapat menyampaikan big data yang mereka miliki gitu. Jadi manajernya itu dapat dengan mudah untuk mengambil suatu keputusan dengan cepat dan akurat. Oke, kemudian data mining itu memiliki beberapa fungsi, yaitu prediction dan description. Prediction method itu ada metode yang digunakan untuk memprediksi suatu nilai yang tidak diketahui di masa depan. Jadi awalnya nih kalau misal nggak ada data mining, kita memprediksi sesuatu secara liar gitu, liar. Jadi kita nggak tahu kemungkinan prediksi kita itu bakal terjadi atau enggak. Tapi dengan adanya data mining, kita dapat memprediksi sesuatu dengan lebih presisi gitu. Tentunya prediksi ini berdasarkan data yang sudah ada, gitu. Jadi aktual gitu. Oke, kemudian description method adalah proses pencarian pola data agar dapat mudah dipahami dan dideskripsikan. Seperti yang aku bilang tadi, dengan adanya data mining kita dapat menemukan pola berarti sehingga kita dapat menjelaskan big data itu dengan lebih mudah dan jelas. Oke, terus fungsi lain untuk data mining itu ada classification ya. Yang classification ini membangun model yang dapat memberikan ilustrasi konsep untuk memprediksi masa depan dengan akurat. Oke, untuk contohnya itu mungkin kayak kasus penipuan transaksi kartu kredit ya. Jadi dengan data mining kita bisa tahu behavior dari seorang penipu gitu. Seorang penipu transaksi kartu kredit gitu. Jadi terus akhirnya kita dapat memprediksi bahwa orang ini melakukan penipuan nggak seperti itu. Kemudian clustering membuat kelas baru dari pengelompokan data untuk memaksimalkan suatu manajemen. Jadi untuk contohnya itu aku ada contoh simpel ya sih. Jadi kayak mencari kesamaan dan perbedaan dari suatu kelas di sekolah gitu. Untuk kesamaan mungkin misal ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mereka ini sama-sama kelas MIPA. Jadi mereka itu belajar biologi, fisika, dan kimia. Untuk perbedaannya, mereka kelas 1, kelas 2, kelas 3, jadi tingkat kesulitannya berbeda gitu. Oke, untuk kemudian selanjutnya association rule discovery ya, mencari relasi antar kelas ya. Untuk contohnya itu kita dapat mengetahui kebiasaan pembeli saat membeli barang gitu. Contohnya misal ada seorang pembeli yang membeli susu dan juga sereal. Kemudian selanjutnya ada seorang pembeli yang membeli susu. Kemungkinan dia bakal dengan adanya data mining, kemungkinan kita dapat mengetahui kalau dia itu bakal beli sereal juga gitu. Jadi dengan adanya data mining, supermarket itu dapat mempersiapkan stok untuk susu dan sereal ini. Oke, kemudian regression, yaitu mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, baik linear maupun non-linear. Untuk regression ini contohnya memprediksi penjualan berdasarkan promosi, kemudian deviation detection, yaitu mengidentifikasi informasi yang tidak biasa. Untuk contohnya itu identifikasi data yang error dan perlu ditindaklanjuti. Oke, sekian untuk presentasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Roni bisa tetap di slide-nya, terus saya mau lihat sebentar. Halaman yang pertama dong kita lihat. Ini referensinya dari mana berarti? Dari slide kuliah kah? Iya Pak, utamanya dari slide kuliah. Terus ada ngambil dari internet dari mana? Kalau yang dari internet itu, sebentar Pak, saya stop share sebentar.
Oke, saya share screen lagi. Dari sini, Pak. Data mining for education, Slopedia. Oke. Oke. Slide-nya dong. Yes. Yep. Ya, jadi ini saya mau mengklarifikasi yang ini. Nanti nggak terjadi kesalahan. Yang dimaksud di sini mencari informasi penting itu bukan berarti dalam semua data yang Anda gali itu pasti ada informasi penting. Jadi di sini lebih tepatnya adalah bukan mencari informasi penting, tapi mencari kemungkinan ditemukannya informasi penting. Atau mungkin kalau Anda baca di artikel-artikel, kemungkinan mencari potensi informasi penting. Istilahnya seperti itu. Jadi belum tentu akan ada informasi penting. Oke, baik, Pak. Ya, jadi informasi pentingnya itu bisa jadi nggak ada, tapi ada kemungkinan ada gitu. Nah, kalau pola, mungkin pola itu pasti ada ya kan, tapi polanya beraturan atau nggak beraturan itu nanti tergantung saat kita melakukan penggalian data. Oke, slide yang berikutnya dong. Oke, lagi. Ini tadi contoh kamu tadi apa ya? Aku lupa. Yang untuk yang mana ya? Yang satu ya ini ya? Iya. Kalau yang buat classification itu contohnya itu kayak kasus penipuan transaksi kartu kredit. Okay. Yang mau saya komentar tadi, kalau kamu menjelaskan gak usah takut dengan kata-kata, misalnya kamu tadi ngomong penipuan dengan orang yang mau apa tadi istilahnya tadi mencuri atau apa ya kan, nggak apa-apa pakai istilah kayak gitu-gitu, nggak apa-apa. Oke. Terus oke. Bagus, nggak apa, sip, terima kasih. Terima kasih, Pak. Siapa selanjutnya? Permisi, Pak. Mungkin saya selanjutnya. Alvin Fernando, oke. Iya, Bisa di on cam sebentar. Oke, makasih Alvin. Ya, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Silakan. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak Nyoto. Jadi sebentar lagi saya akan mulai untuk menjelaskan data mining yang saya sudah buat. Oke, jadi beberapa bahasan yang akan saya bahas hari ini adalah pertama pengertian, kedua tugas fungsi, ketiga itu contoh penerapan, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, yang pertama saya akan masuk ke pengertiannya. Nah, jadi data mining itu sebenarnya adalah frasa ya. Frasa yang dibangun atas dua kata. Kata yang pertama itu data, kata yang kedua yaitu mining. Nah, data sendiri secara simpel bisa kita mengerti sebagai kumpulan informasi. Namun harus dipahami bahwa data itu masih tanpa arti. Jadi kita nggak tahu maksudnya data itu apa. Hanya berbentuk tulisan, huruf, angka, video, gambar, dan lain sebagainya. Nah, mining artinya menambang atau mengumpulkan. Jadi jika data mining itu disatukan jadi satu frasa, oke. Maka kita dapat mengerti bahwa data mining ini adalah proses pengumpulan data dalam jumlah yang besar atau big data gitu ya. Kalau zaman sekarang ngomongnya. Nah, yang selanjutnya diolah oleh berbagai media yang dapat digunakan. Nah, gunanya diolah itu kita ingin mencari pola kecenderungan yang akhirnya nanti membentuk karakteristik dari data tersebut. Nah, untuk apa aja media yang bisa kita gunakan? Itu ada yang pertama statistik, yang kedua ada
machine learning, dan yang ketiga ada artificial intelligence. Nah, namun dari ketiga ini masih banyak lagi media-media lainnya. Nah, sedangkan tiga ini adalah media yang paling sering digunakan untuk mengolah data dalam data mining. Oke, selanjutnya ada tugas dan fungsi, Nah, di tugas dan fungsi ini aku kelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu deskripsi dan prediksi. Sedangkan nanti untuk isinya masing-masing, aku compare dengan apa yang aku temui di internet dan apa yang sudah Pak Nyoto jelaskan dari slide. Oke, fungsi deskripsi. Fungsi deskripsi ini untuk fungsinya adalah untuk pengamatan lebih jauh. Gimana sih pola atau perilaku data yang kita mau cari itu. Nah, sedangkan prediksi itu kita mencari suatu nilai. Nah, namun nilainya itu bisa kita lihat di masa depan. Hasilnya itu di masa depan, bukan di masa sekarang. Oke, masuk ke yang pertama, yaitu deskripsi. Nah, deskripsi yang pertama itu adalah clustering. Clustering ini apa? Clustering ini tugas untuk mengelompokkan dan atau memisahkan data berdasarkan record, pengamatan, atau kemiripan objek. Nah, untuk tipenya sendiri, aku ambil contoh simpelnya yaitu mengumpulkan informasi customer berdasarkan atribut geografis atau pola hidup. Jadi mereka akan punya kesamaan-kesamaan dalam suatu geografis atau pola hidup, namun mereka juga memiliki ketidaksamaan. Nah, nanti itu dipisahkan berdasarkan kesamaan dan ketidaksamaan, supaya kita bisa nemu polanya. Next ada association. Association ini mungkin mirip dengan yang di PPT-nya Pak Nyoto, yaitu Association of Role Discovery kalau nggak salah. Jadi fungsinya itu mencari hubungan antara item atau atribut dalam suatu basis data. Nah, untuk contoh simpelnya itu kita bisa lihat kalau misalnya orang tuanya kita belanja gitu ya, kan pasti punya beli barang-barang yang misalnya beli bumbu masakan antara merica sama garam gitu mungkin. Nah, tapi mereka nggak beli garam itu bareng sama mie karena berbeda. Nah, yang satu bumbu masakan, yang satu kan makanan. Nah, tapi belum tentu juga. Nah, jadi dari sana kita bisa nilai nih. Kalau misalnya orang beli merica, oh berarti dia rata-rata beli garam untuk melengkapi bumbu masakan di rumah. Sedangkan kalau sama mie itu nggak gabung. Makanya kalau di supermarket kita bisa lihat kenapa bumbu masakan itu dikelompokkan jadi satu dan saling berdekatan yang sering dibeli sama orang-orang. Oke, next aku masuk ke fungsi prediksinya. Yang pertama itu ada regression. Fungsinya adalah prediksi sebuah nilai berdasarkan variabel. Nah, contohnya sendiri itu prediksi loyalitas konsumen berdasarkan kualitas produk. Jadi misalnya gini, ada suatu perusahaan X menjual produk madu gitu ya. Kualitasnya bagus. Nah, tapi kan nggak tahu kualitas bagus ini gimana nanti loyalitas konsumennya. Akankah ada repeat order atau apa mungkin enggak. Nah, nanti karena kualitas produk ini punya nilai yang sudah diketahui sebelumnya, akhirnya kita bisa menemukan nilai loyalitas konsumennya segimana. Dan ini nanti juga akan membantu perusahaan untuk membuat keputusan gitu. Gimana teknik manajemennya, nanti teknik pemasarannya, dan lain sebagainya. Next ada fungsi deviation detection. Fungsi ini seperti yang sudah dijelaskan Ronin tadi, yaitu untuk mencari perilaku yang menyimpang, behavior yang menyimpang dari suatu normal user. Contohnya ya seperti yang tadi dijelaskan oleh Roni, yaitu mendeteksi penyimpangan kartu kredit. Jadi melihat gimana sih user atau nasabah bank ini menggunakan kartu kredit. Akankah dia membayar rutin setiap bulan, yang mana itu adalah seharusnya menjadi perilaku normal user, ataukah enggak, ataukah masih terlambat bayar, atau mungkin sampai 6 bulan nggak bayar. Ya, itu kan sudah muncul tanya besar ya, gimana sih user ini. Makanya di sini bank sering menggunakan fungsi prediksi untuk memprediksikan user yang baik untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Next ada classification. Classification ini fungsinya yaitu prediksi dalam bentuk variabel kategori. Contohnya itu kategori pendapatan seseorang, yaitu yang bisa dikelompokkan jadi 3, pendapatan tinggi, menengah, dan rendah. Nah, yang terakhir ada estimation. Estimation ini fungsi untuk
mirip seperti classification namun lebih fokus pada numerik. Nah, contohnya itu mengkategorikan dalam bentuk angka, yaitu bilangan prima, bulat, bilangan negatif, bilangan positif, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk contoh penerapannya, aku ambil 3. Yang pertama itu yang paling keren untuk bisnis. Nah, di sini kita bisa melihat kalau bisnis itu biasanya menggunakan data mining supaya mereka bisa menjual barangnya atau produknya berdasarkan segmentasi. Nah, segmentasi ini akan mendukung penjualan produk yang mereka tawarkan. Jadi semakin cocok dan semakin ketemu antara tujuannya produk atau fungsinya produk sama segmentasi pasarnya, maka perusahaan akan lebih cepat meraih keuntungan dan demand-nya akan semakin tinggi. Next, ada education. Education ini cukup cukup relevan untuk saat ini karena ada yang namanya education data mining. Nah, itu fungsinya untuk mempelajari pengembangan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dari masa ke masa dan untuk membantu instansi pendidikan mempelajari gimana sih siswa itu belajar di masa depan. Karena kan kita lihat ya kalau misalnya manusia zaman sekarang itu semakin hari semakin pintar, jadi pasti pola belajarnya itu akan berubah. Nah, itu akan membantu mereka, mungkin juga dinas pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai. Nah, next yang terakhir ada health atau kesehatan. Jadi di sini fungsinya itu untuk memprediksi pasien dalam semua kategori. Misalnya ada pasien sakit A, jadi kita bisa deteksi penyakit apa sih sakit A itu. Nah, kita juga bisa mengelompokkan pasien berdasarkan kemampuannya untuk membayar rumah sakit. Seperti itu. Oke, terakhir kita masuk kesimpulan. Jadi kesimpulannya, simpelnya itu data mining merupakan proses pengumpulan data dan pengolahan data melalui berbagai media olah data yang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan dari yang menggunakan. Dan cukup penting juga kalau misalnya data mining ini nanti pada akhir-akhirnya akan membantu organisasi membuat keputusan. Jadi bukan membuat keputusan secara langsung, namun membantu atau memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk organisasi membuat keputusan dengan lebih tepat dan lebih akurat. Dan untuk kategorinya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan, ada deskripsi dan prediksi. Dan yang terakhir, penggunaan data mining saat ini sangat besar dalam kehidupan manusia. Nah, sekian presentasi dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih. Alvin, bisa kamu tunjukkan yang halaman pertama dulu? Oh iya, Pak. Ini ya, Pak. Yes. Atau yang ya. Okay. Jadi ini sudah bagus yang ini. Kamu tunjukkan bahwa kamu ngambil, bentar kelihatan nggak saya ya? Dimana kamu yang ini menunjukkan bahwa kamu ngambil dari artikel, artinya dari Dan et al. 2015 itu sudah bagus. Coba halaman berikutnya dong. Oke. Nah, nanti kalau kamu presentasi di mata kuliah atau ke depan di data mining, kayak gini-gini, ada tugas fungsi, ada deskripsi, ada prediksi. Nah, ada baiknya kamu sebutkan referensinya. Entah itu di bawah sini, atau mungkin di sini. Kalau ini dari satu, nanti kalau kamu di bawah sini tidak apa-apa. Sebutkan namanya apa, judulnya, kamu sebutkan di situ. Nah, berikutnya ini yang mungkin halaman yang prediksi aja langsung. Oke, Pak. Sebentar, yang ini dulu aja deh. Yang itu tadi. Ya, ini juga sama. Itu kan arti dan segala macam kamu dapat dari mana disebutkan. Terus yang halaman berikutnya. Nah, ini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, 3, 4 ini ada baiknya kamu sebutkan. Karena saya lihat ada 4 ini, kok boleh tahu dari mana yang ngambilnya? Saya dari artikel juga sih, Pak. Dari apa namanya? Jurnal, sorry. Satu jurnal. Iya, satu jurnal. Boleh lihat nggak jurnalnya? Boleh, sebentar ya Pak, saya cari dulu.
Permisi Pak, saya izin searching lagi Pak. Yo. Di sini Pak. Muncul. Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan. Deskripsi, estimasi, prediksi, classification. Nah, tapi agak beda dengan yang di slide kamu ya. Di slide kamu ada regresi ya. Regresi itu dari mana? Oh, itu aku ambil dari PPT-nya Pak Nyoto. Tambah salah kayaknya. Coba ingat. Contoh-contoh prediksi itu ya kamu berarti ya. Oke, coba ke slide lagi dong. Oh, oke. Ini ada contoh-contoh prediksi. Nah, prediksi. Nah, contoh yang di sini itu dapat dari mana? Contoh di sini itu ada di ada di sini Pak. Ini juga ada contoh-contohnya. Terus kalau yang regresi itu saya ambil dari Pak Nyoto juga. Yang regresi sama Contohnya regresi ambil dari mana? Dari PPT-nya Pak Nyoto. Enggak ada dong saya. Sebentar ya Pak ya. Prediksi loyalitas konsumen berdasarkan kualitas produk. Sorry. Ini apa namanya? Dari slide-nya Pak Nyoto itu aku memahami kalau misalnya prediksinya itu ya apa namanya hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, tapi variabel lainnya itu kan sudah diketahui nilainya. Jadi kita bisa memprediksikan nilai dari variabel lainnya berdasarkan nilai yang sudah diketahui satu itu. Enggak, ini kan classification. Ini masuknya ke prediksi. Kalau classification bukannya ini ya Pak? Dalam bentuk variabel. Mana maksudnya? Kenapa Pak? Regression ada kata-kata ini di mana? Dari slide saya. Oh, oke. Kamu dari situ gimana? Coba saya pengen tahu aja sih. Ini Pak. Jadi predict a value of given continuous value based on the values other variable. Ya, berarti menerjemahkannya yang agak kurang tepat ya. Oke. Coba kembali ke slide kamu. Oke, Pak. Jadi regresi di sini yang dimaksud regresi itu mirip dengan classification. Jadi regresi, classification, estimation, deviation detection itu satu kelompok kalau saya bilang. Nah, satu kelompok besar. Jadi gini, yang kita pelajari nanti di data mining adalah classification. Di mana classification ini sudah benar contohnya. Jadi kamu akan memberikan atau memprediksikan kira-kira dia masuk labelnya mana, tinggi, menengah, atau rendah. Nah, sedangkan kalau yang di contoh regresi kamu ini contohnya kurang tepat. Kalau contoh di saya, di slide itu adalah memperkirakan kecepatan angin dan segala macam. Nah, kenapa kurang tepat? Karena kalau di yang classification ini, saya bilang ini bentuknya adalah categorical datanya, kalau kamu belajar di statistik. Nah, yang di regression, tadi di slide saya sudah sebutkan, di sini datanya adalah continuous. Artinya apa? Kalau kau memprediksi untuk yang regresi, maka prediksinya adalah bentuknya adalah nilainya adalah misalnya kayak kecepatan angin itu bentuknya adalah continuous. Jadi misalnya kecepatannya nanti diprediksikan 90 km per jam seperti itu. Tapi kalau yang loyalitas konsumen itu kan biasanya prediksinya adalah misalnya dia loyal atau enggak kan. Meskipun nanti awalnya adalah persentase 90% loyal, 70% enggak loyal seperti ini, tapi nanti hasilnya adalah antara label loyal atau enggak. Jadi ini kurang tepat untuk contoh regression, karena regression adalah bentuknya nilainya adalah continuous, jadi bukan yang sembarang nilai tapi continuous. Ya,
dalam bentuk Oke. angka. Nah, estimation itu bisa kamu masukkan classification. Jadi ini sementara nggak apa, saya anggap ini nggak masalah, tapi bolehlah nggak apa. Division detection ini juga boleh. Oke. Ya itu aja yang saya jadi masalah yang di regresi ini. Oke. Sorry Pak. Yep. Aku boleh tanya Pak? Boleh. Nah, kalau misalnya contohnya loyalitas konsumen berdasarkan kualitas produk itu masuknya gimana Pak? Kalau contohnya seperti itu. Nah, sekarang gini, kualitas produk pun itu bentuknya angka atau enggak? Mungkin enggak sih, penilaian Enggak, kan? presentasi. Kalau kuantitas itu pasti angka kan? Iya betul. Ya. Nah, saya nggak tahu ini kamu ngambil contoh dari mana, karena saya nggak baca semua jurnal yang ada. Nah, Oh ini aku buat sendiri sih Pak. oh, ya berarti kamu yang harus punya pengertian seperti apa. Jadi nanti mungkin ada data-data yang kamu ambil, terus dari situ kamu memprediksi. Tapi contoh ini adalah contoh yang salah untuk yang regresi. Oke Pak. Slide berikutnya contoh penerapan itu apa ya tadi aku? Di sini, sorry. Yep, nggak masalah sih ini. Oke, ya nggak apa. Terima kasih, Alvin. Oke. Makasih Pak. Yuk. Izin stop share Pak. Yep. Ya, selanjutnya siapa? Saya Pak. Yep, Victor, silakan. Sebentar Pak, izin share screen. Ya. Victor. Oke. Apakah share screen saya sudah kelihatan? Udah. Oke. Selamat pagi teman-teman dan dosen Pak Nyoto. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai data mining. Jadi apa itu data mining? Data mining atau juga bisa dikenal sebagai penggalian data merupakan istilah dari sebuah proses yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data atau informasi penting yang ada pada data besar. Data mining biasanya menggunakan konsep-konsep pada matematika, statistik, dan juga kemampuan AI hingga masih banyak lagi. Kemudian, fungsi dari data mining apa saja? Ya, jadi fungsi dari data mining ada berikut, yaitu yang pertama deskriptif, yang kedua prediktif, yang ketiga clarification, yang keempat clustering, yang kelima association, yang keenam regression, dan yang ketujuh sequencing, yang kedelapan dan yang terakhir yaitu forecasting. Apa itu deskriptif? Deskriptif adalah sebuah proses untuk mengenal lebih dalam lagi, baik dalam bentuk perilaku ataupun tujuan dari sebuah data tersebut. Yang kedua yaitu prediktif, yakni fungsi untuk mengetahui pola-pola yang ada pada sebuah data. Yang ketiga, clarification, yaitu proses penyimpulan pengertian atau bentuk karakter dari informasi tertentu. Yang selanjutnya, clustering ialah fungsi untuk membedakan atau menentukan sebuah data yang memiliki karakteristik yang unik atau khusus. Sedangkan association adalah fungsi untuk melihat hubungan-hubungan dari kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Lalu, sequencing memiliki kesamaan dengan association. Namun, sequencing hanya melihat hubungan-hubungan yang berbeda dari kejadian yang terjadi sebelumnya. Kemudian, regression adalah fungsi yang berguna untuk mencari hubungan dari satu variabel yang ada dengan variabel yang lainnya. Dan yang terakhir, forecasting, yaitu forecasting adalah fungsi yang memungkinkan kita untuk menebak nilai suatu data barang di masa depan. Metode penerapan data mining dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Yaitu yang pertama, telekomunikasi. Dalam telekomunikasi digunakan untuk memantau data-data transaksi yang masuk
dan bertujuan untuk mengetahui data transaksi yang mencurigakan dan dapat segera diatasi. Selanjutnya ada juga dalam market analisis dan manajemen. Di sini tujuannya untuk kita dapat memantau pesaing kita dan juga bagaimana perkembangan pasar. Dalam hal ini kita nantinya dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam level-level tertentu dan juga kita dapat menentukan strategi pasar. Kesimpulannya bagaimana? Jadi kesimpulannya jika data mining tidak ada akan sangat mempersulit kita dalam melakukan proses pencapaian sebuah keputusan karena tidak ada data atau informasi yang dapat kita untuk pertimbangkan. Ya, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Victor. Victor bisa on cam sebentar nggak? Kan tadi belum on cam. Lagi dengan siapa, Victor? Sendirian, Pak. Ya, oke, makasih Victor. Ya. Jadi saya mau komentari halaman 4. Halaman 3 dulu dong. Oh, iya. Hati-hati dalam penggunaan icon seperti ini. Karena orang bisa menginterpretasikan yang lain tuh icon seperti ini. Oh iya. Ya, next page. Nah ini, kamu tadi nyebutkan clustering. Bisa diulangi nggak sebentar? Oke, sudah. Jadi clustering itu fungsi untuk membedakan atau menentukan sebuah data yang memiliki karakteristik yang unik atau khusus. Ya, memang di clustering kamu akan melihat karakteristik dari dataset yang kamu miliki. Cuman mungkin penjelasan kamu kurang tepat. Jadi gini, jadi clustering itu akan mengelompokkan. Jadi kamu punya banyak data seperti yang pernah saya jelaskan. Jadi misalnya di mahasiswa Ubaya. Nah, mahasiswa Ubaya dalam 1 tahun angkatan itu kan banyak. Misalnya Ubaya pengen tahu sebenarnya mahasiswa angkatan 2020 ini karakteristiknya seperti apa sih? Nah, itu akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi clustering itu bukan mengetahui karakteristik, tapi mengkelompokkan, lebih tepat istilahnya. Nah, dari tiap kelompok itu nanti akan ketahuan karakteristiknya seperti apa. Oh iya. Itu sih komentar dari saya. Oke, terima kasih. Oke. Yep, berikutnya. Sudah 4 mahasiswa. Masih. Boleh. Boleh, Vincentius Christian Warik. Bisa on cam dulu sebentar, Vincentius. Sebelum saya lupa. Oke, Pak. Oke, makasih Vincent. Silakan. Wah, banyak ikut maniak ya. Kapan maniak? Hari Rabu technical meeting. Acaranya tanggal 21 sampai 22 Agustus, Pak. Online? Iya, online. Oke. Oke. Jadi selamat pagi Pak Joto dan teman-teman. Hari ini saya mau mempresentasikan tentang apa yang saya ketahui tentang data mining. Jadi yang pertama, alasan kenapa kita menggali data atau data mining berdasarkan commercial viewpoint adalah karena komputer saat ini memiliki komponen hardware yang spesifikasinya makin tinggi, serta hardware yang berspesifikasi tinggi ini memiliki harga yang semakin murah, sehingga memungkinkan kita untuk memproses sebuah data yang berskala besar sekaligus. Yang kedua, banyak orang memanfaatkan internet sebagai sumber informasi mereka untuk memenuhi kebutuhannya dikarenakan kemudahan aksesnya. Yang ketiga, persaingan bisnis makin ketat, sehingga banyak perusahaan berusaha untuk menyediakan layanan yang lebih baik, sehingga pengguna dapat karena banyak perusahaan berusaha untuk menyediakan layanan yang lebih baik untuk konsumen, sehingga bisa meraih keuntungan sebanyak mungkin. Yang keempat,
perusahaan yang tidak memanfaatkan data mining dalam proses bisnis mereka bisa menyebabkan mereka tidak mengetahui keuntungan maksimal yang bisa mereka raih dari bisnis mereka. Karena mereka kesulitan untuk memprediksikan apa yang menjadi kebutuhan pelanggan saat kini dan profil dari tiap pelanggan yang membeli atau melihat produk mereka. Yang kelima, yang melakukan data mining dapat mempermudah perusahaan untuk mengambil keputusan mengenai target marketing dari produk yang mereka buat. Nah, kalau dari sisi saintifiknya atau dari sudut pandang saintifik, saat ini kumpulan data yang masuk ke internet itu berada dalam jumlah yang sangat besar dan dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga banyak data yang tidak tersaring dan di internet hanya berupa menjadi sekumpulan data mentah yang tidak pernah diproses. Yang kedua, karena terdapat kemungkinan bahwa di dalam data yang tidak tersedia dengan jelas memiliki informasi penting di dalamnya. Yang ketiga, mengurangi jumlah data yang tidak penting dengan menganalisis dan memprosesnya menjadi sebuah informasi ataupun pengetahuan. Nah, apa itu data mining? Data mining itu merupakan sebuah proses atau teknik dalam menemukan suatu pola dari sekumpulan data dalam jumlah besar yang tujuannya adalah untuk memberikan gambaran ataupun pengetahuan yang kedepannya dapat membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan secara cepat dan seakurat mungkin. Nah, informasi yang dihasilkan dari proses data mining ini dapat berupa data yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Itu typo. Terus yang kedua itu non-trivial atau tidak sembarangan data. Yang dimaksudkan non-trivial itu adalah data yang bertujuan untuk suatu kepentingan tertentu. Jadi tidak sembarangan data diproses kemudian dicari informasinya, melainkan ada suatu tujuan tertentu ketika memproses sebuah data. Yang ketiga adalah data yang bersifat penting ataupun data yang awal penyampaiannya rumit, kita ubah menjadi sebuah data yang mudah dipahami. Nah, fungsi data mining ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah prediction methods dan yang kedua adalah description methods. Yang pertama, prediction methods. Nah, fungsi prediksi ini merupakan fungsi yang menggunakan beberapa variabel atau data untuk memprediksi pola dari suatu data. Sehingga nantinya pola tersebut bisa kita gunakan untuk memprediksi nilai dari variabel atau data lainnya. Yang kedua, description methods. Nah, fungsi deskripsi ini merupakan fungsi yang bertujuan untuk menemukan karakteristik dari sebuah data, yang kemudian kita interpretasikan ke dalam bahasa yang mudah dipahami manusia. Nah, fungsi lain dari data mining itu ada yang pertama, classification. Classification ini juga merupakan bagian dari predictive methods. Nah, fungsi ini itu menciptakan suatu model yang membedakan data berdasarkan atribut yang dimiliki dan mengelompokkan data yang memiliki atribut sama dalam satu kelompok. Nah, tujuannya adalah untuk menemukan data-data yang belum pernah diklasifikasi, sehingga bisa menghasilkan kelompok data yang lebih akurat. Jadi, kalau klasifikasi ini, ketika kita melakukan fungsi ini, dari awal sudah ada atribut yang ditentukan untuk mengelompokkan sebuah data. Nah, klasifikasi ini banyak digunakan dalam segmentasi konsumen dan permodalan bisnis. Contohnya apa? Jadi yang pertama, ini contoh sederhana modelnya adalah sebuah perusahaan laptop itu ingin memproduksi laptop baru yang memiliki spesifikasi tinggi. Nah, target market mereka itu adalah orang berpenghasilan tinggi, sehingga perusahaan tersebut akan mengklasifikasi orang berdasarkan atribut yang telah ditetapkan, yaitu orang yang berpenghasilan tinggi untuk dijadikan target marketing mereka. Nah, yang keempat adalah clustering. Clustering ini merupakan fungsi yang termasuk juga dalam bagian descriptive method. Seperti namanya, cluster adalah sekumpulan data yang memiliki suatu kemiripan satu sama lain. Nah, jadi teknik clustering ini adalah teknik yang mengeksplorasi kemiripan suatu data. Ya, bisa dikatakan juga mencari pola dari sekumpulan data.
Nah, bedanya dengan predictive methods apa? Karena seperti klasifikasi, perbedaannya dengan predictive methods yaitu klasifikasi adalah karena clustering tidak memerlukan atribut awal atau atribut yang pasti saat mengeksplorasi data. Sedangkan tujuannya adalah sebaliknya, yaitu menentukan kesamaan atau kemiripan dari sebuah data menjadi satu kelompok. Contohnya adalah ketika seorang merintis usaha baru, orang tersebut akan mencari tahu apa yang sedang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Nah, jadi orang tersebut akan membawakan data pelanggan berdasarkan banyak hal. Bisa jadi mulai dari geografisnya atau lingkungan tempat tinggalnya, gaya hidup, dan kebutuhan. Yang kemudian dianalisis kemiripannya satu sama lain, sehingga si perintis usaha bisa menciptakan usaha dan menemukan pelanggan yang cocok untuk usahanya tersebut. Yang kedua bisa dokumen clustering, misalnya adalah mencari topik yang paling sering dibahas dalam artikel dan mencari istilah umum yang paling sering muncul dari topik-topik tersebut. Yang kelima, association rule discovery. Nah, fungsi ini sering disebut sebagai market basket analysis dikarenakan fungsi ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kedekatan hubungan antara himpunan data. Fungsi ini banyak digunakan dalam menganalisis data untuk menentukan strategi pemasaran, desain katalog, dan juga pembuatan keputusan bisnis. Fungsi ini memiliki aturan ketergantungan untuk memprediksi kemunculan item lain berdasarkan kemunculan item lainnya. Contohnya, di supermarket, produk-produk yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan akan ditaruh berdekatan untuk meningkatkan keuntungan supermarket. Yang kedua, sebuah perusahaan servis mobil ingin mengantisipasi kehabisan spare part dan suku cadang untuk perbaikan mobil pelanggan. Maka perusahaan servis mobil ini mencari pola dari kebiasaan pelanggan dan menservis mobil seperti bagian mobil apa yang paling sering diminta servis dan pemeliharaannya oleh pelanggan. Yang keenam, sequential pattern discovery. Fungsi ini mirip dengan association rule discovery, yaitu mencari kesamaan dari himpunan data. Nah, yang menjadi perbedaan adalah biasanya data yang digunakan pada sequential pattern discovery ini memiliki suatu urutan. Bisa jadi dikelompokkan berdasarkan ID yang tertera dari suatu item. Fungsi ini sering digunakan untuk pengelompokan data yang berkaitan dengan transaksi penjualan. Misalnya perusahaan dapat mengidentifikasi berdasarkan tanggal pembelian, jenis barang, serta pelanggannya, sehingga dapat mempermudah mereka dalam menentukan barang yang perlu mereka stok agar pelanggan tidak kehabisan barang. Yang ketujuh, regression. Fungsi regression ini merupakan fungsi prediktif yang memprediksi suatu nilai berdasarkan nilai variabel lain. Jadi juga ada hubungan ketergantungan antara variabel. Fungsi ini sering digunakan dalam bidang ilmu statistika dan neural network. Contohnya adalah memprediksi jumlah penjualan suatu produk baru berdasarkan model yang digunakan untuk mempromosikan produk. Yang kedua, memprediksi kapan waktu yang tepat untuk memproduksi atau mengisi ulang stok suatu barang yang akan banyak dicari oleh pelanggan. Yang kedelapan, deviation detection. Fungsi ini merupakan fungsi yang bertujuan untuk mencari keanehan atau ketidaknormalan dari suatu data. Misalnya memprediksi penipuan kartu kredit atau memprediksi gangguan jaringan atau sinyal. Proses data mining di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama menentukan bisnis objektif. Pada tahap ini, kita menentukan objektif apa yang ingin kita capai dari suatu bisnis yang ingin kita mulai. Meliputi bagaimana nantinya kalau kita sudah menemukan sebuah data tersebut akan digunakan seperti apa, lalu siapa yang akan mendapatkan pengaruh dari data yang akan kita cari, serta apakah data yang kita temukan dari proses data mining itu dapat digunakan untuk jangka waktu pendek ataupun jangka waktu panjang. Yang kedua adalah seleksi data. Di tahap ini, kita memilih sekumpulan data, memilah dari sekumpulan data yang ada di internet menjadi data-data yang hanya kita perlukan untuk mencapai objektif bisnis yang telah kita tetapkan. Yang ketiga, pemilihan data atau data cleansing. Tahap ini merupakan tahap pembersihan data,
yaitu dari data-data yang sudah kita pilah lagi dengan membuang data-data yang sama, ataupun juga bisa memperbaiki data yang memiliki suatu kesalahan seperti salah penulisan ataupun datanya kurang lengkap atau bahasa sulit dipahami. Yang keempat adalah transformasi. Pada tahap ini kita dari data-data yang telah kita pilih, kita ubah menjadi suatu algoritma atau model yang sesuai dengan pola atau informasi yang akan kita cari pada data yang telah kita pilih. Yang kelimanya adalah tahap data mining. Pada tahap ini kita mengaplikasikan berbagai teknik data mining untuk menemukan suatu pola atau informasi yang tersimpan dalam sebuah data. Biasanya tahap modeling ini merupakan proses pencarian pola yang menggunakan model matematika yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, interpretasi atau evaluasi. Pada tahap ini, kita memproses data yang telah kita temukan menjadi pola, menjadi sesuatu yang lebih mudah dipahami oleh pihak yang memerlukan data tersebut. Tahap ini tahap yang penting, karena pada tahap ini juga kita memeriksa apakah informasi yang kita dapatkan itu sesuai dengan objektif yang ingin kita capai, dan apakah relevan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan pada laporan ini. Sekian presentasi saya, terima kasih. Oke, makasih. Cukup panjang banget ya. Oke, referensinya lumayan. Oke, saya sih nggak ada terlalu banyak komentar untuk kamu, Vincentius. Oke, bisa dilanjutkan nggak dengan yang lainnya? Belum ada komentar. Tapi kalau kamu ada pertanyaan untuk saya, boleh, Vincentius. Belum ada sih, Pak. Oke. Oke, saya stop share ya, Pak. Ya, oke, silakan Ricky. Oke, baik Pak. Bisa komentar nggak, Ricky? Oh iya Pak. Siap. Sebentar Ricky ya, sebentar. Iya Pak. Ricky mau vaksin di mana? Saya vaksin di rumah sakit Pak. Oh. Ya. Oke, ya silakan Ricky. Kalau mau dimatikan kami. Saya izin. Bentar, saya Ricky ya, Ricky Andrian. Ya Ricky. Angkatan 19. Oke. Baik, selamat pagi Pak Nyoto. Selamat pagi teman-teman. Saya Ricky Andrian. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai data mining dan pengaplikasiannya pada dunia nyata. Jadi, apa itu data mining? Berdasarkan beberapa sumber yang sudah saya baca dan pahami, jadi data mining itu adalah sebuah proses menggunakan perangkat lunak tertentu dalam mengolah informasi-informasi yang didapatkan dari berbagai sumber yang sekiranya nanti akan menghasilkan sebuah potensi informasi baru. Jadi tujuan utama dari data mining ini adalah memanfaatkan perangkat lunak ataupun komputer itu secara maksimal untuk menggali informasi agar mendapatkan informasi-informasi penting nantinya. Kemudian data mining ini kan diambil dari berbagai sumber data gitu. Nah, data-data itu bisa berasal dari baik itu database, data warehouse, data gudang itu, ataupun data transaksional. Ya, kemudian setelah membahas mengenai pengertian data mining, ada 6 langkah penting dalam proses data mining itu sendiri. Yang pertama ada business understanding. Jadi business understanding ini merupakan tahap awal dilakukannya data mining itu sendiri. Di tahapan ini itu ditentukan tujuan dan kebutuhan bisnisnya seperti apa. Setelah tujuan bisnisnya ditentukan, selanjutnya kita menentukan tujuan melakukan data mining itu sendiri untuk bisa mencapai tujuan bisnis yang sudah ditentukan. Kemudian proses selanjutnya adalah data understanding. Jadi data understanding ini itu adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber
seperti yang sudah saya sebut sebelumnya, baik itu dari database, warehouse, ataupun sumber lainnya. Setelah itu, data akan diperiksa terlebih dahulu. Setelah itu, nanti akan dilakukan proses eksplorasi lebih dalam terhadap data yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya, setelah memahami data yang sudah dikumpulkan, itu adalah proses data preparation untuk menyiapkan data. Di tahapan ini biasanya memakan waktu yang cukup lama. Nantinya, output dari tahapan ini akan menghasilkan dataset yang akan dilakukan yang akan digunakan di tahapan-tahapan selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada proses modeling. Pada tahapan modeling ini dataset tersebut akan diolah menggunakan teknik-teknik pemodelan tertentu seperti classification, regression, clustering, dan lain sebagainya. Setelah melakukan modeling data tersebut akan hasilnya berupa model-modelnya akan dikumpulkan terlebih dahulu dan nantinya akan diteliti lebih lanjut. Nah, kemudian proses selanjutnya itu adalah proses evaluation. Di proses ini model-model yang sebelumnya sudah dikumpulkan itu akan dievaluasi lebih lanjut apakah sudah sesuai dengan tujuan bisnis yang sudah ditetapkan di awal sebelumnya. Pada tahapan evaluasi ini bisa saja nanti akan muncul sebuah kebutuhan bisnis baru dari hasil data mining yang sudah dilakukan, dari hasil modeling yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian setelah evaluation, proses terakhir adalah deployment. Jadi di deployment ini output dari hasil sebelumnya itu akan disusun sedemikian rupa agar dapat disajikan kepada orang yang nantinya akan mengambil keputusan dari bisnis tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya ada pengaplikasian data mining pada dunia nyata. Jadi di sini saya menemukan sumber di internet. Salah satu contoh pengaplikasiannya itu ada pengaplikasian data mining pada sistem perbankan. Jadi di sistem perbankan ini data mining itu berguna untuk untuk marketingnya. Jadi pihak bank akan menggunakan data mining untuk menganalisa histori-histori sebelumnya ataupun menganalisa tren sebelumnya untuk menentukan produk ataupun layanan baru produk atau layanan yang sekiranya tepat untuk direkomendasikan kepada nasabah. Jadi dengan hal tersebut sekiranya dapat meningkatkan proses bisnis dari bank tersebut. Kemudian selanjutnya ada manfaat dari sisi manajemen risiko. Jadi di manajemen risiko ini pihak bank dapat memilah terlebih dahulu nasabah mana yang akan dipinjam yang akan melakukan yang akan meminjam yang akan menggunakan sistem kartu kredit yang dimiliki oleh perbankan. Nah, jadi pihak bank itu akan menelusuri terlebih dahulu apakah nasabah ini layak untuk diberikan atau tidak dengan melihat histori dari nasabah ini. Kemudian selanjutnya ada manfaat lainnya dari data mining ini itu ada sistem untuk mencegah penipuan. Jadi dengan melakukan data mining ini bank akan mempelajari dari perilaku yang sekiranya itu merupakan potensi penipuan. Jadi dia akan mempelajari terlebih dahulu berdasarkan kejadian penipuan yang sebelumnya sudah pernah terjadi, begitu. Jadi sekian dari presentasi saya mengenai data mining dan pengaplikasiannya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Vicky. Sebagian besar dari presentasi kamu tentang tahapan-tahapan dalam data mining ya? Iya Pak, benar Pak. Oke, jadi nggak apa-apa. Jadi gini, nanti fokus di mata kuliah kita memang ada tahapan-tahapan yang seperti pre-processing dan yang lainnya.
Cuma nanti lebih besar kita akan lebih ke arah ini, modeling dan sedikit data preparation. Oke, jadi kita akan banyak di modelingnya dan sedikit ke data preparation. Kita akan singgung data preparation. Jadi di modeling itu nanti, seperti yang dijelaskan di sebelumnya oleh teman-teman kamu juga dan saya, jadi akan ada beberapa metode yang akan kita pelajari, di mana tugas besar dari data mining adalah prediction dan description, seperti itu. Nanti di description apa aja, di prediction apa aja, itu yang nanti kita akan pelajari. Oke, tidak apa-apa. Oke, terima kasih atas presentasinya. Oke, siapa yang mau lanjut? Baik, Saya Pak. Saya Pak. Siapa itu? Iksan Pak. Muhammad Iksan. Oke, sebentar ya, saya cek dulu. Oke, silakan Iksan. Oke, user screen ya Pak. 77, sebentar. Saya carinya 277. Yap, silakan Iksan. Iksan posisi di mana? Di rumah Pak. Enggak, maksudnya di kota apa? Di Surabaya Pak. Oh, di Surabaya, oke. Ya. Silakan Iksan. Oke. Langsung ke sini kah? Oke. Oke. Selamat pagi Pak Nyoto dan teman-teman semua. Saya akan mempresentasikan tentang apa itu data mining. Apa itu data mining? Data mining adalah proses pengumpulan informasi atau pengumpulan data dalam jumlah yang besar untuk mencari pola yang dapat memberikan informasi bermanfaat untuk bisnis ataupun hal lainnya. Data mining lebih sering menggunakan pemodelan matematika, statistik, dan juga artificial intelligence dalam pengumpulan datanya. Untuk fungsi data mining, di sini saya menggunakan dua fungsi utama. Yang pertama fungsi... Bisa kembali ke slide sebelumnya sebentar nggak? Bisa Pak? Oke, makasih. Sudah, silakan lanjut. Oke. Untuk fungsi data mining, saya menggunakan dua fungsi utama. Yang pertama fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif yaitu merupakan fungsi yang digunakan untuk memahami lebih dalam tentang data yang diamati. Dengan melakukan data tersebut, kita dapat mengetahui karakteristik dari data yang diamati dan kita dapat mengetahui pola tersembunyi dari data tersebut. Serta kita akan mendapatkan informasi yang berguna dari data yang diamati. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi prediktif. Merupakan fungsi yang digunakan untuk memprediksi hasil dari data yang diamati. Hasil prediksi tersebut nanti akan menemukan pola-pola tersembunyi dan dari pola tersebut kita dapat memprediksi variabel lainnya yang tidak diketahui sebelumnya atau bisa disebut variabel baru. Untuk contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari, untuk yang pertama di bidang pendidikan, digunakan untuk memahami karakteristik pelajar sehingga dapat diketahui metode pembelajaran apa yang cocok untuk siswa. Untuk di bidang kedua yaitu di bidang perbankan, digunakan untuk memprediksi seberapa besar persentase nasabah gagal bayar. Dengan hal itu, bank dapat meminimalisir risiko dan mengambil keputusan yang tepat. Untuk di bidang yang ketiga, di bidang asuransi, digunakan untuk memahami kebutuhan setiap customer dan karakteristiknya, sehingga perusahaan asuransi dapat menawarkan penawaran terbaik dan cocok untuk customer-nya. Dan yang terakhir di bidang e-commerce, digunakan untuk mengumpulkan record data dari barang yang sering dicari dan juga dari barang yang banyak dibeli. Dengan itu, aplikasi e-commerce dapat membuat penawaran di halaman depan ataupun saat search barang terpopuler akan otomatis tampil di atas. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Sorry, ke-mute ya. Oke, Ricky, kalau mau vaksin silakan vaksin dulu. Iksan tolong bisa minta tolong tunjukkan halaman 4. Halaman 4, ya. Ini Pak. Ya, nah ini bagus, kamu bisa memberikan contoh-contohnya, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya tidak hanya sekedar ini, tapi karena kita kan dalam proses belajar data mining. Jadi misalnya nih, di pendidikan kamu menyebutkan bahwa memahami karakteristik pelajar sehingga dapat diketahui metode pembelajaran apa yang cocok untuk siswa. Nah, kalau misalnya kamu bisa memperoleh informasi, oh
ini data yang dipakai itu adalah misalnya IPK, misalnya asal sekolah, asal SMA-nya, atau di daerah mana, misalnya diketahui informasi seperti itu, terus labelnya apa sih labelnya? Karena kan istilahnya adalah, ini mungkin kalau saya ngomong ke classification, mungkin memprediksi seperti itu. Jadi mungkin label yang diklasifikasikan misalnya apa, mahasiswanya termasuk mahasiswa yang seperti apa gitu. Atau kalau ini adalah mempelajari, ya kayaknya mempelajari karakteristik pelajar. Jadi dia mungkin adalah mahasiswa yang lebih condong ke melihat, atau dia lebih condong mahasiswa yang mencoba, seperti itu misalnya karakteristiknya. Jadi ketahuan. Jadi yang dimaksud apa? Dia mengklasifikasikan atau nanti mengklasteringkan, tapi kalau dari lihat penjelasannya kayak ini klasifikasi. Nah, lebih bagus kalau kamu berikan deskripsinya seperti itu. Nah, nanti bagi yang lain juga, kalau misalnya saya minta di ujian, saya minta Anda sebutkan aplikasi, contoh aplikasinya, Anda bisa nyebutkan, kalian bisa nyebutkan misalnya nih, untuk pendidikan itu, data yang dipakai apa aja, misalnya umur, terus tempat tinggal, dan seterusnya. Terus yang diprediksi adalah nanti hasilnya ada misalnya 3 macam, atau 2 macam, kayak yang tadi yang pertama tadi siapa, saya lupa. Itu adalah misalnya ini dan ini, misalnya 2, misalnya. Tadi saya lupa juga apa prediksinya itu, labelnya itu. Oke, Iksan? Oke, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Lanjut, siapa mau lanjut? Permisi Pak, saya Pak. Siapakah itu? Marcella Audi. Fotonya ini fotonya Marcella kah? Bukan. Ini foto bukan? Bukan Pak. Oh, makanya. Bisa di on cam sebentar, Marcella? Oke, terima kasih Marcella. Marcella posisi di Surabaya kah? Bukan Pak, di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Masih di Jawa Tengah ini ya? Iya masih. Kondisi di sana gimana? Itu kan kemarin itu di tempatku itu sempat kayak paling parah yang di sekitar Kudus gitu Pak. Oh. Sempat merah banget, tapi sekarang sudah lumayan, udah boleh gereja, boleh offline gitu Pak. Sip, oke. Yap, silakan. Saya izin share ya Pak. Yap. Selamat pagi teman-teman dan Pak Nyoto. Saya Marcella kali ini akan presentasi tentang data mining. Jadi pengertian dari data mining itu adalah menggali dan menganalisis data dalam jumlah yang besar untuk menemukan informasi, pola, dan hubungan tertentu yang nantinya dapat membantu memecahkan masalah. Nah, dari fungsi data mining sendiri itu terdapat 2 fungsi utama, yaitu fungsi prediksi dan fungsi deskripsi. Fungsi prediksi itu berarti menemukan prediksi atau sebuah variabel data baru yang sebelumnya tidak ada atau belum diketahui. Sedangkan untuk fungsi deskripsi berarti menemukan sifat atau karakteristik data tersebut secara mendalam. Lalu data mining juga memiliki beberapa fungsi lainnya. Di antaranya ada fungsi klasifikasi dan fungsi asosiasi. Fungsi klasifikasi itu menemukan keunikan suatu data yang dapat dikategorikan sebagai beberapa kelompok data tertentu. Sedangkan untuk fungsi asosiasi, itu berarti menemukan hubungan asosiatif dari 2 atau lebih data yang berbeda. Nah, ada beberapa contoh nyata data mining di dunia nyata, yaitu Groupon. Groupon ini adalah seperti online marketplace yang biasanya lebih fokus ke barang-barang elektronik sih. Nah, ini Groupon ini memakai data mining untuk ada 2 tujuan, yaitu menyesuaikan kegiatan jual beli sesuai keinginan pembeli dan memprediksi tren di masa mendatang. Dalam 1 hari itu Groupon bisa mengumpulkan 1 terabyte data untuk di mining. Yang kedua ada Spotify. Ini aplikasi yang cukup familiar buat kita, itu platform audio streaming. Itu untuk Spotify mining data untuk memberi rekomendasi lagu atau playlist bagi para penggunanya. Jadi data yang dikumpulkan ada berupa genre lagu, umur, lokasi, teman, review internet, dan tanggal lagu. Jadi misalnya dari lokasi kita diketahui kita berada di Indonesia, nanti bisa dikasih tahu playlist kayak Top Hits Indonesia atau di tanggal lagu Indonesia itu nomor 1 lagunya lagu A. Jadi nanti akan direkomendasikan ke kita.
Yang ketiga itu ada target. Target ini supermarket di Amerika Serikat sudah cukup terkenal juga. Itu menggunakan data mining untuk fungsi klasifikasi. Contoh yang paling terkenalnya itu mungkin ada di tahun 2002. Target itu mengklasifikasikan pembeli sebagai 2 kategori, yaitu sedang hamil dan sedang tidak hamil. Jadi yang masuk kategori sedang hamil itu akan diberikan voucher produk-produk yang berhubungan tentang bayi, supaya meningkatkan penjualan mereka juga. Ini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Referensinya tadi mana? Coba lihat. Ini Pak. Oke, ya, nggak apa. Oke, terima kasih. Ya, sama mungkin komentarnya dengan yang sebelumnya. Jadi kalau bisa di slide-nya disebutkan referensinya juga, selain di akhir juga disebutkan. Jadi ini ngambil dari mana, ini ngambil dari mana, seperti itu, Marcella. Oh iya Pak. Oke, nggak apa, bagus. Mirip-mirip dengan yang lain ya. Kebanyakan Anda ngambilnya dari Jagon Hosting. Kenapa Jagon Hosting ya? Banyak sekali dari Jagon Hosting. Oke. Paling atas paling. Ya, oke. Terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan siapa? Patricius Dwi Putra. Ya, silakan di on cam dulu dong, Patricius. Iya, bentar ya. Di Surabaya juga, Patricius. Iya, Surabaya Barat. Oke. Sebentar saya cari dulu Patricius. Oke, nomor 28. Ya, silakan Patricius. Oke, makasih Pak. Izin share screen ya Pak. Silakan, langsung aja. Cukup. Selamat pagi teman-teman, Pak Nyoto. Saya Patricius Dwi Putra akan menjelaskan apa yang saya menemukan tentang data mining. Yang pertama adalah pengertian data mining. Data mining sendiri adalah proses otomatis yang menganalisis data yang berjumlah besar untuk menyimpulkannya dan menjadikannya suatu pengetahuan. Jadi data mining ini digunakan untuk mencari informasi relevan dan menjadikannya atau menyimpulkannya menjadi suatu pengetahuan atau informasi. Fungsi utama data mining ada 3, yaitu pertama adalah menemukan informasi relevan dan menyimpulkan hasil. Yang kedua dalam segi bisnis, yaitu membuat keputusan bisnis tepat dan cepat. Selain itu, data mining juga membersihkan data dari noise dan repetisi. Secara besar, tugas data mining dapat dijadikan 2, yaitu prediction dan description. Prediction yaitu meramalkan suatu hal yang tidak diketahui terlebih dahulu atau meramalkan hal yang akan terjadi di masa depan. Misalnya pemenang match sepak bola. Selain itu, description artinya adalah data mining ditugaskan untuk menemukan pola yang mampu menjelaskan data. Lalu contoh penerapan yang saya ambil adalah dalam 2 bidang, yaitu finance dan kesehatan. Dalam bidang finance, contohnya adalah targeted marketing. Dalam targeted marketing, dalamnya metode clustering dan classification digunakan untuk mencari faktor-faktor yang memengaruhi pilihan pelanggan terhadap perbankan. Lalu dalam bidang kesehatan, saya memberikan 2 contoh, yaitu prediksi penyakit ISPA dan pengobatan efektif. Dalam prediksi penyakit ISPA, data-data seperti data pasien, status imunitas, kelamin, dan umur digunakan untuk membandingkan gejala-gejala penyakit yang pasien alami, sehingga dapat diprediksi penyakit apa yang pasien tersebut memiliki. Selain itu juga digunakan untuk membandingkan gejala obat untuk penyakit tertentu. Sebentar, gejala obat maksudnya gimana gejala obat?
Maksudnya gejala dan obat. Bukan gejala obat. Sebentar, saya ulangi ya Pak. Kata-katanya biar yang bagus. Maksud saya adalah membandingkan penyebab gejala tersebut dan obat yang mampu memberikan pengobatan yang lebih efektif. Jadi untuk penyakit tertentu, obat apa yang paling efektif digunakan untuk pengobatan tersebut. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Patricius. Bisa lihat nggak untuk yang ISPA itu kamu ngambil referensinya dari mana? Yang ISPA yang paling atas ini Pak. Kompasiana ya? Oke, kalau Kompasiana itu kan berarti koran ya? Iya. Mungkin nggak terlalu detail, kamu nggak bisa tahu data-data yang diambil ya, berarti variabel-variabelnya ya? Iya. Iya, nggak tahu. Pas. Oke, yaudah, nggak apa. Oke, terima kasih. Yap, siapa yang lanjut? Saya Pak. Siapakah ini? Brilian Fedrix. Kok nggak ada ya? Sebentar, siapa? Brilian Fedrix. Febrilian Fedrix. Sebentar, saya carinya di Excel saya. Febrilian. Oke, ketemu. Bagus, kita sudah mendekati separuh. Yap, Febrilian bisa on cam sebentar supaya cepat. Saya screenshot dulu sebentar. Oke, terima kasih Febrilian. Oke. Ya Pak. Yap, silakan di share screen-nya. Febrilian ini juga di Surabaya? Enggak Pak, aku di Ambon. Oh, jauh sekali Ambon. Tempat yang masih sejuk dan masih indah. Oke. Terima kasih Pak Nyoto. Selamat pagi Pak Nyoto dan teman-teman. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu data mining dan implementasinya dalam kehidupan nyata. Pertama, apa itu data mining? Data mining merupakan suatu teknik atau metode penemuan informasi baru dari sejumlah besar data atau yang bisa disebut dengan big data. Informasi baru yang ditemukan ini berpotensi memiliki manfaat yang besar. Data mining telah diimplementasikan pada sejumlah besar bidang termasuk bisnis, informatika, dan lain-lain. Data mining menggunakan berbagai teknik seperti statistika untuk menganalisis data dengan cara yang berbeda-beda. Kita dapat mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang kadang-kadang terlewatkan. Terus ada fungsi dari data mining, saya ambil beberapa. Yang pertama adalah classification. Classification ini adalah fungsi dari data mining yang menentukan kategori atau kelas dengan tujuan memprediksi secara akurat setiap kasus data. Kemudian ada regression. Regression ini memprediksi rentang nilai dalam bentuk numerik, contohnya dalam penjualan, suhu, dan lain-lain. Kemudian ada clustering. Clustering ini untuk mengelompokkan suatu data yang dengan karakteristik tertentu. Kemudian ada AI, adalah fungsi yang melakukan aktivitas analitis yang berhubungan dengan kecerdasan manusia atau human intelligence seperti planning, learning, reasoning, dan problem solving. Kemudian apa saja implementasi data mining dalam kehidupan manusia? Saat ini contoh nyata yang paling mudah diambil sebagai implementasi data mining adalah di sektor bisnis. Hampir seluruh sektor bisnis memanfaatkan data mining dan hubungannya dengan machine learning untuk meningkatkan usaha mereka mulai dari proses penjualan hingga investasi. Dalam sektor bisnis, data mining ini diartikan sebagai proses menganalisis sejumlah data yang sangat besar untuk menemukan intelijen bisnis yang dapat membantu perusahaan dalam memecahkan masalah, mengurangi resiko, dan menciptakan peluang baru. Salah satu contoh lainnya yaitu pada perusahaan Domino's Pizza. Nah, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan pizza terbesar di dunia yang mengumpulkan 85.000 data, baik structured dan unstructured, termasuk sistem penjualan di 26 pusat,
pesan teks, media sosial, dan lain-lain. Data ini dapat meningkatkan kinerja bisnis dari perusahaan ini. Demikianlah presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Web Brilliant. Cuman saya mau berkomentar sebentar untuk ini slide kamu bisa dibuka slide-nya enggak? Yang ya ini benar. Ini. Nah, di sini kamu nyebut ada AI. Jadi fungsi dari data mining itu sebenarnya bukan ke arah AI karena AI itu sangat besar sekali. Kalau mungkin tugasnya, jadi kalau tugasnya mungkin classification ada bagus, nggak salah. Cuman AI itu nggak masuk. AI iya, Pak. Lingkup besarnya data mining. Itu aja sih dari saya. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya Pak. Siapakah ini? Jonathan Rian. Sebentar, kok gak muncul ya? Sebentar, siapa? Jonathan Rian. Jonathan ya, sudah muncul. Sebentar. Jonathan Rian. Sebentar, Febrian. Saya agak mudah sekali. Jonathan Rian, 2023. Jadi kalian kalau diminta untuk presentasi jangan takut. Yap, di on cam sebentar dulu dong. Jonathan Rian, saya juga on cam sebentar. Mania, banyak ikut Mania ya. Posisi kamu di mana? Saya perkeamanan. Apa? Perlengkapan keamanan. Berarti di Surabaya ini ya? Saya di Surabaya. Ya, silakan di share screen. Izin saya screen ya. Yap, silakan. Sudah nampak share screen saya? Udah. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman dan Pak Nyoto. Saya Jonathan Rian akan presentasi tentang data mining. Apa yang sudah saya pelajari mengenai data mining. Nah, jadi apa itu data mining? Secara singkatnya, data mining itu adalah proses untuk mengolah data dan menghasilkan informasi baru yang akurat. Jadi, data mining ini bisa diartikan sebagai jika kita memiliki segunung data, kita harus menggali atau menambang untuk mencari informasi-informasi yang ada di dalam segunung data tersebut. Nah, untuk data mining sendiri, itu bisa dibagi ke dalam dua jenis, yaitu prediction dan descriptive. Untuk prediction ini, itu data mining menggunakan metode di mana untuk memprediksi sesuatu yang sebelumnya belum ada maupun memprediksi hal-hal yang ada di masa depan. Untuk deskriptif itu, data mining ini digunakan untuk menemukan pola atau karakteristik yang ada di dalam data yang kita miliki. Nah, untuk proses data mining sendiri ada 6 tahap, yaitu business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Untuk business understanding sendiri, business understanding itu digunakan untuk mencari tahu tujuan dari kita untuk melakukan data mining ini. Jadi, apa yang ingin dicari dari proses data mining ini. Untuk data understanding itu misalkan kayak proses awal. Jadi kita datanya mulai masuk. Nah, habis itu kita lihat apakah data ini cocok nggak digunakan untuk data mining sesuai yang sudah ada di business understanding tadi. Habis itu, kalau misalkan sudah cocok, maka kita langsung lanjut ke data preparation. Data preparation ini, itu kita mempersiapkan data agar bisa digunakan di dalam proses selanjutnya atau tahap utama, yaitu modeling. Nah, modeling ini sendiri merupakan proses utama dari data mining yang digunakan untuk membentuk data atau untuk mencari informasi yang ada. Setelah modeling selesai, maka hasilnya itu kita evaluasi. Dari hasil evaluasi ini kita lihat apakah sesuai dengan business understanding yang ada di awal. Kalau misalkan ya, maka baru bisa dideploy atau bisa diluncurkan. Salah satu contoh pengaplikasian untuk data mining sendiri adalah ini, bundling product. Kenapa bundling product ini bisa dianggap sebagai pengaplikasian data mining? Karena dari perusahaan atau itu bisa melihat bahwa barang apa aja sih yang sering dibeli bersamaan. Nah, salah satu contohnya adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse ini biasanya misalkan orang udah beli mouse atau beli keyboard, biasanya akan membeli yang sebaliknya juga. Maka dari itu perusahaan atau distributor bisa membundling kedua produk ini sehingga konsumen akan tertarik melihatnya dan aku beli satu bisa dapat dua langsung dan bisa meningkatkan keuntungannya juga. Ini untuk referensi yang saya gunakan. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Hanya satu ya referensinya ya, Jonathan ya. Oh, 2 Pak. Ini lupa saya itu Pak. Ini ada 2, 1 sama 2 ini. Yang bawah kecil lupa saya besarkan saya. Oh, yang satu disembunyikan, satu ditunjukkan gitu. Oke. Enggak. Bisa ke slide sebelumnya enggak? Ini? Ini berarti nyari sendiri ini. Iya Pak. Ini saya setelah belajar terus saya mikir apa yang mungkin bisa aplikasinya. Oke, kalau sebelumnya? Sebelumnya yang ini? Oh, ini yang langkahnya. Oke, yaudah nggak apa. Terima kasih, bagus. Sebentar, saya tulis dulu supaya saya nggak lupa. Jonathan. Oke, yep. Silakan siapa selanjutnya? Saya Pak. Madi Yoga. Madi ini yang hubungi saya ya, email, bukan? Bukan Pak. Oke, nggak pernah ya. Oke. Pak. Silakan Madi Yoga. Saya izin share screen Pak. Yep, silakan. Sudah terlihat Pak? Sebentar, ke on cam dulu. Saya pengen tahu dulu. Oh. Oke Pak. Oke. Berarti ini juga di Surabaya karena ikut BEM ya? Enggak Pak, saya di Bali Pak. Oh, di Bali. Oke, yep, silakan. Baik Pak. Dimatikan boleh. Camnya. Baiklah, selamat pagi Pak Juto. Saya akan mempresentasikan apa saja yang sudah saya cari tahu mengenai data mining. Dari yang saya ketahui itu, data mining atau yang bisa disebut knowledge discovery in data dapat didefinisikan sebagai proses yang digunakan untuk mengekstrak suatu data yang dapat berguna dari suatu dataset. Yang pengekstrakan ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah, mengurangi resiko pada suatu keputusan, dan juga memanfaatkan untuk menemukan suatu peluang baru. Di dalam data mining itu terdapat beberapa fungsi, salah satunya itu association learning yang bertujuan untuk mencari hubungan antar variabel di dalam dataset, clustering yang bertujuan untuk mengelompokkan datasetnya sesuai kelas-kelas yang sudah ditentukan, classification itu yang memberikan kategori atau kelas dengan tujuan untuk memprediksi secara akurat target kelas di setiap data yang ada di dalam dataset, dan regression yang bertujuan untuk memprediksi rentang suatu nilai numerik seperti penjualan, suhu, dan harga saham. Selanjutnya dalam data mining itu terdapat 6 langkah. Slide sebelumnya sebentar enggak? Baik Pak. Yang ini Pak. Ya, oke, silakan dilanjut. Baiklah. Di dalam data mining itu ada 6 langkah. Yang pertama itu pemahaman bisnis yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman menyeluruh mengenai parameter situasi saat ini dan tujuan dari melakukan data mining ini. Yang kedua itu adalah pemahaman data yang ditujuan untuk menentukan dan mengumpulkan data yang akan digunakan untuk melakukan data mining ini. Persiapan data itu untuk mempersiapkan data agar siap dipakai dan memperbaiki jika ada data yang hilang atau ada data yang terduplikat. Pemodelan itu menggunakan suatu algoritma untuk menentukan pola yang terdapat di dalam suatu dataset. Evaluasi itu adalah untuk mengecek apakah hasil dari pemodelan itu sudah tepat dengan tujuan dari pemahaman bisnis yang tadi ditentukan. Dan yang terakhir itu development, itu untuk menghasilkan hasil yang dapat digunakan pertimbangan untuk mengambil keputusan nantinya. Selanjutnya, data mining itu juga berguna dalam beberapa bidang. Salah satunya itu berguna dalam bidang bisnis, di mana dengan menggunakan data mining, pembisnis itu dapat mengetahui minat dari pelanggan ataupun prospek yang tertarik dengan usaha bisnis mereka. Dengan mengetahui hal tersebut, pembisnis dapat mengembangkan strategi marketing yang efektif, dan dengan begitu dapat menaikkan pendapatan dan mengurangi biaya yang diperlukan. Selanjutnya, untuk kasus yang saya bawa untuk kasus data mining dalam kehidupan nyata itu saya mengangkat dari kasusnya T-Mobile, salah satu usaha telekomunikasi terbesar di Amerika, di mana T-Mobile ini pernah mengalami penurunan tingkat orang yang berhenti langganan sehingga 50%, sehingga T-Mobile itu mengumpulkan semua data penggunanya dari tagihan hingga ke drop call dan memvisualisasikan dan menganalisisnya. Dengan menggunakan analisis ini, mereka dapat mendapatkan satu strategi yang mereka gunakan untuk dan strategi tersebut efektif untuk menyelesaikan masalah mereka, sehingga jumlah pengurangan pelangganan mereka itu dapat berkurang. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mencari tahu apa itu data mining. Sekian presentasi saya, Pak.
Terima kasih. Terima kasih, Made. Oke, saya kamu. Oke, silakan. Siapa yang mau lanjut? Saya, Pak. Subrata. Ya, Pak. Bisa on cam sebentar. Laptop saya sedang di servis, boleh saya minta bantuan teman saya untuk share screen, Pak? Boleh. Oke. Kenapa laptopnya? Itu, Pak. Fan-nya itu bunyi terus. Oh, oke, Subrata. Berarti siapa yang akan men-share punya kamu? Alvin Fernando, Pak. Oke. Ini siapa? Yap. Baik, langsung saya mulai. Selamat pagi, Kak Nyata dan teman-teman. Selamat pagi. Ya. Di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai data mining. Data mining adalah menambang data atau upaya untuk mendapatkan data yang berguna dari database. Jadi ada satu database yang sangat banyak, yang besar, itu kita menambang data yang berguna, yang akan kita manfaatkan nantinya. Itu definisi dari data mining. Lalu data mining itu dapat dikelompokkan berdasarkan tugasnya. Di sini saya mengelompokkannya menjadi 6. Yang pertama itu deskripsi. Di sini peneliti kadang mencari data untuk menggambarkan pola yang terdapat dalam data. Nah, deskripsi dari pola ini biasanya sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola. Jadi ia akan menggambarkan tren polanya. Lalu yang kedua, estimasi. Estimasi memiliki variabel target estimasi lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Nah, model ini dibangun menggunakan report lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai prediksi. Lalu yang ketiga, prediksi. Prediksi ini mirip dengan klasifikasi dan estimasi. Bedanya di prediksi ini, nilai dari hasil akan ada di masa mendatang, jadi nggak langsung muncul. Lalu untuk contoh prediksi ini, prediksi bisnis dan penelitian adalah prediksi harga beras dalam 3 bulan yang akan datang. Lalu yang keempat, klasifikasi. Dalam klasifikasi ada target, variabel, kategori. Contoh penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Yang kelima ada pengklusteran atau clustering. Pengklusteran ini adalah pengelompokan report, pengamatan, atau memperhatikan objek-objek yang mirip. Kemudian yang keenam, asosiasi. Tugas asosiasi dalam data mining ini untuk mencari atribut yang muncul dalam satu waktu. Contohnya meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomunikasi seluler yang diharapkan untuk memberikan respon positif terhadap penawaran peningkatan layanan yang diberikan nantinya. Kemudian fungsi data mining ini digunakan untuk keperluan implementatif ada sebagai berikut. 1. Seperti mendeteksi pola atau tren kecurangan bertransaksi, klaim kartu kredit, dan lain-lain. Lalu 2. Memodelkan pola dan perilaku konsumen atau pembeli. Ketiga, mengoptimasi performasi produk barang dan jasa. Lalu 4. Mendeteksi kejadian seperti menelusuri riwayat aktivitas yang unik atau tidak lazim. Kelima, melengkapi perusahaan dalam mencari pola dan korelasi data yang menuntun pada pengetahuan dan temuan bernilai lainnya. Lalu manfaat penerapan data mining saya ambil 3 bidang. Yang pertama bidang kesehatan. Dan bidang kesehatan ini memiliki potensi besar untuk memperbaiki sistem kesehatan. Seperti nanti digunakan untuk memprediksi banyak pasien dalam setiap kategori. Proses ini memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan dan tempat yang tepat, serta waktu penanganan yang tepat juga. Data mining pada bidang kesehatan ini juga dapat untuk mendeteksi kecurangan dan penyalahgunaan pada perusahaan asuransi kesehatan. Lalu di bidang pendidikan, penerapan data mining ini biasanya disebut educational data mining yang berkaitan dengan metode menemukan pengetahuan dari lingkungan pendidikan. Jadi data mining di sini digunakan oleh sebuah institusi untuk mengambil keputusan yang akurat dan prediksi hasil siswa, supaya untuk
nanti kedepannya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sebuah institusi. Kemudian di bidang manufaktur, alat data mining ini berguna untuk mencari pola dalam proses manufaktur yang kompleks. Data mining ini juga bisa digunakan untuk perancangan tingkat sistem antara arsitektur produk, portofolio produk, dan kebutuhan pelanggan. Pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Subrata. Subrata, bisa kamu menjelaskan tentang yang contoh pendidikan tadi itu seperti apa ya? Yang pada pendidikan ini, nanti data mining itu mungkin digunakan untuk mendeteksi, melihat histori dari mahasiswa. Semisal dia berasal dari sekolah mana, kemudian asalnya di mana, lalu dari sana mungkin kita dapat memprediksi bahwa mahasiswa ini gimana cara untuk mengajarnya, apa yang harus kita ajarkan. Itu dapat referensinya dari mana, Subrata? Referensi dari internet, Pak. Yang mahasiswa ini ya, Pak. Dari mana? Yang mahasiswa ini saya dapat dari yang referensi keempat itu, Pak. Ada kayak apa, contoh penerapan yang dikerjakan mahasiswa BINUS gitu, Pak. Ada variabel-variabel dipakai apa aja, terus labelnya apa aja, ada nggak di situ? Nggak dijelaskan, Pak. Tapi cuman dijelaskan secara umumnya gitu doang, Pak. Oke, yap, terima kasih. Sebentar ya, saya catat dulu. Jangan diubah posisi share screen-nya. Berbagai. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Yap, kita mau selanjutnya. Saya, Pak. Sebentar, nggak kelihatan. Siapa tadi? Saya, Pak, Hans. Han Wiryawan. Sebentar. Hans Wiryawan. Hans, oke, kelihatan di sini. Nomor. Oke, silakan Hans. Oke, saya. Oh ya, oke. Ups, Bentar. Saya kelihatan. Oh, kameraku mati ntar. Merah. Kamu pakai PC atau pakai laptop? Laptop. Oke. Oh, yes. Kok nggak bisa ya? Oh, ntar. Saya pakai OBS saja. OBS. Langsung ke kameranya aja. Iya, tapi nggak itu, Pak, apa? Lagi ada yang make, tapi nggak ada nggak nemu saya yang make apa. Ya udah, langsung presentasi aja, nggak apa langsung. Iya. Bentar, saya share screen dulu ya. Oh, bentar. Salah pencet. Share screen-nya ini ya.
Jadi selamat pagi Pak Nyoto dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil temuan saya mengenai data mining. Oke, jadi yang pertama itu pengertian dari data mining. Data mining ini itu pengertiannya adalah pengambilan atau penggalian dari suatu datanya yang biasanya cukup besar. Kemudian data tersebut akan dianalisis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Data mining ini dalam pandangan bisnis biasanya dijelaskan sebagai proses pengambilan atau penggalian data untuk menemukan pola yang dapat dijadikan informasi yang bermanfaat untuk perusahaan bisnis tersebut. Berikutnya adalah fungsi data mining. Nah, di sini ada classification, terus clustering, association, dan anomaly detection. Nah, yang pertama itu klasifikasi atau classification ini digunakan untuk memprediksi data atau variabel yang belum ada dengan tujuan untuk memprediksi data variabel tersebut seakurat mungkin. Nah, contohnya ada 8 data nasabah